Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah genetika lanjut. Kami mendapatkan materi tentang struktur DNA dan RNA. Ya, saya Sultan Farid sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang struktur DNA dan RNA. Yang dimana asam nukleat yang dalamnya ada DNA dan RNA merupakan makromolekul yang terdiri dari subunit yang disebut dengan nukleotida. Yang dimana setiap nukleotida terdiri dari gugus fosfat, gula 5 karbon atau pentosa, dan mengandung nitrogen siklik senyawa yang disebut dengan basa. Dalam DNA, gula ada 2 deoksiribosa, jadi nama asamnya itu deoksiribonukleat. Dalam DNA, gula ada ribosa dan demikian disebut dengan asam ribonukleat. 4 basa yang berbeda biasanya ditemukan dalam DNA. DNA terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan dalam RNA ada adenin, guanin, urasil sebagai pengganti timin, dan ada sitosin. Ya, next. Seperti yang disebutkan tadi, asam nukleat itu makromolekul yang terdiri dari subunit yang disebut dengan nukleotida. Di mana setiap nukleotida terdiri dari gugus fosfat, gula 5 karbon atau pentosa, dan mengandung nitrogen siklik senyawa yang disebut dengan basa. Next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan DNA dan RNA secara garis besarnya. Pertama, dalam DNA gula ada 2 deoksiribosa, jadi deoksiribosa. Jadi nama asamnya disebut dengan deoksiribonukleat. Sedangkan dalam RNA gula ada ribosa, dengan demikian disebut asam ribonukleat. Kemudian 4 basa DNA adalah adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan dalam RNA juga terdapat adenin, guanin, dan sitosin. Tetapi memiliki perbedaan dengan DNA itu, RNA terdapat urasil sebagai pengganti dari timin. Kemudian selanjutnya DNA memiliki satu tingkat organisasi tambahan dan sangat penting. Biasanya molekul beruntai ganda. Sedangkan RNA biasanya ada sebagai polimer untai tunggal yang terdiri dari urutan untai yang panjang. Ya, contohnya seperti ini ya, jadi satu dari DNA. Ya, dia beruntai ganda ya. Contoh dari RNA. Ya, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Fitriani. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemakalah kedua dari kelompok 7 atas nama Fitriani yang akan menjelaskan struktur DNA. Struktur helix ganda Watson dan Crick didasarkan pada 2 jenis berikut utama. Satu, saat Erwin Chargaff dan rekan menganalisis komposisi DNA dari berbagai organisme berbeda, mereka menemukan bahwa konsentrasi timin selalu sama dengan konsentrasi adenin dan konsentrasi sitosin selalu sama dengan konsentrasi guanine. Yang kedua, ketika sinar X difokuskan melalui serat-serat molekul yang dimurnikan, sinar itu dibelokkan oleh atom-atom molekul dalam pola tertentu yang disebut pola difraksi, yang memberikan informasi tentang organisasi komponen molekul. Sebagian besar molekul DNA yang ada dalam protoplasma berair sel hidup ada di konfirmasi B. Itu konfirmasi yang dapat dari molekul DNA tertentu atau segmen molekul DNA akan bergantung pada sifat molekul yang berinteraksi dengannya. Faktanya B DNA interseluler tampaknya memiliki rata-rata 10,4 pasang nukleotida per giliran daripada tepatnya 10. Struktur DNA, keduanya DNA dan RNA, oleh karena itu mengandung 4 subunit yang berbeda atau nukleotida. 2 nukleotida
furin, dan 2 nukleotida pirimidin. Bisa kita lihat di gambar dalam polinukleotida seperti DNA dan RNA subunit ini bergabung bersama dalam rantai panjang. RNA biasanya ada sebagai polimer untai tunggal yang terdiri dari urutan nukleot yang panjang. DNA memiliki satu tingkat organisasi tambahan dan sangat penting, biasanya molekul beruntai ganda. Struktur kromosom pada eukariotik berbeda dengan prokariota. Kebanyakan eukariota diploid memiliki 2 set gen lengkap, satu dari setiap orang tua. Sedangkan pada prokariota bersifat monoploid atau monosatu. Mereka hanya memiliki satu set gen atau satu salinan genom. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya. Terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Fitriani. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.